Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Sebelumnya saya akan berikan sisipan-sisipan tambahan ilmu. Tambahan yang pertama atau sisipan itu yang pertama ya, saya akan komentari sedikit. Kemarin saya habis dari Subang, dari pesantren Aisyah ya. Saya perlu ya bisa mengambil pelajaran penting bahwa memang ilmu ini mahal. Jadi ilmu agama ini mahal, yang dimaklumin, kita maklumin bahwa ilmu itu agama mahal itu. Pesantren itu kan perlu perlu bikin gedung, perlu membayar guru dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kita ngemaklumin kalau memang pesantren itu mahal, dan kita juga merasakan bahwa memang ya memang itu yang memang termasuk pantas begitu. Hanya saja bahwa kadang-kadang keadaan orang itu kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang tidak selalu statis begitu, ada dinamis. Sehingga di situ ya memang kadang-kadang perlu ada kebijakan-kebijakan yang supaya umat Islam ini tidak eksklusif di dalam keilmuan. Dan ini memang ya relatif sudah berjalan, yang kita akan menghargai apa yang sudah ditempuh oleh kebijakan gubernur kita Pak Deddy Mulyadi, bahwa beliau itu memiliki program dan bersama timnya yang saya sebut, nanti saya sebut timnya. Bapak ada timnya beliau, ada Pak Imam Qurtubi, ada Bapak namanya susah nyebutnya ya, Parulian Sinambela katanya. Dia ada tim bahwa beliau itu timnya dari Pak Deddy Mulyadi yang termasuk bagaimana mengatasi masalah-masalah di dunia pendidikan supaya pendidikan ini berlanjut, inklusif, dan masyarakat terutama daerah Jawa Barat itu bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana apa adanya tanpa ada halangan apapun, termasuk dalam hal yang terjadi dinamika di dalam kehidupan keluarganya begitu. Itu satu masalah. Dan saya pandang bahwa kebijakan ini tepat. Mungkin boleh silahkan sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi, tidak masalah. Tepatnya itu saya bayangkan itu daripada misalkan kan sekarang Pak Deddy Mulyadi itu sedang menghentikan bantuan ke yayasan-yayasan itu senilai 500 miliar. Daripada dihabiskan katanya itu satu yayasan yang milik mantan gubernur, wakil gubernur dulu, habisin 40 miliar kata. Itu berapa? Daripada dikasih ke lembaga, lebih bagus disisir per individu, maksudnya itu dikasih per orang-orang siapa aja sih lebih tepat gitu, sehingga ada
dibuat mekanisme khusus sehingga orang-orang yang tepat ya sudah biarin aja lembaga mencas normal gitu bagaimana sesuai operasionalnya mereka. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu misalkan dapat beasiswa atau dari mana itu berdasarkan siswa-siswanya. Nah, itu lebih tepat gitu. Daripada langsung genjor ke lembaga-lembaga ternyata dapat puluhan miliar itu mahasiswanya cuma 100 orang. Berarti kan lebih nggak pas nantinya. Itu boleh disampaikan ke Pak Deddy Mulyadi. Jadi apa yang ditempuh seperti oleh timnya beliau ini Pak Imam Qurtubi, Pak Parulian Sinambela ini sudah tepat, ini saya perhatikan itu perlu dipertahankan dan mungkin nanti ya ini mekanismenya seperti apa itu, tapi itu secara umum lebih tepat daripada langsung ke lembaga ya, nanti gak tepat sasaran sebenarnya. Satu. Yang kedua, di balik ilmu yang memang mahal itu tetap kita ada bahasan ulasan bahwa terutama ilmu agama ini tidak boleh eksklusif, sehingga tetap harus ada mekanisme supaya orang-orang itu tetap bisa belajar. Jadi dan itu salah satunya mekanisme yang sudah ditempuh oleh Pemprov Jawa Barat, itu satu. Yang kedua, dari secara institusi pendidikan juga perlu memiliki mekanisme yang secara umum tadi ada kuota tertentu sehingga tidak eksklusif gitu. Dan itu mungkin yang perlu tetap ya, mungkin kebijakan setiap institusi ada. Yang ketiga, perlu juga ada ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu, mungkin tidak meminta tarif tertentu seperti itu. Dan mungkin ya ini channel yang saya buat ini sebenarnya adalah sarana juga untuk menyampaikan ilmu secara umum, sebenarnya mendalam, dan kita tidak mencas biaya tertentu. Selain itu ini adalah salah satu metode pelajaran yang mungkin kalau Anda perhatikan atau siapapun yang menyimak di sini memperhatikan bahwa keilmuan yang kita bedah di sini sebenarnya bahkan bisa dianggap lebih berbobot dibanding pengajaran di pesantren-pesantren tertentu misalkan gitu. Ini lebih berbobot. Nah, kalau begitu ini hujah di tengah manusia bahwa kalau ada orang yang kadang-kadang tidak berkesempatan untuk misalkan mendapatkan ilmu di pesantren atau di mana, jangan beranggapan bahwa tidak ada yang menegakkan argumen atau hujah, tidak ada yang menyampaikan ilmu. Dan bahkan channel ini sendiri dibuat salah satunya adalah selain juga untuk menyebarkan ilmu dan semua orang boleh mengaksesnya, dan kita tidak mencas biaya apapun ya, mungkin hanya pengorbanan waktu saya sendiri ya, saya nggak biasa aja gitu, sekaligus kayak untuk mudzakarah ya, relatif minimal memang biayanya begitu, karena kita kan ya hanya media yang sudah ada dibuat oleh YouTube ya, ada biaya internet. Nah, kita juga sudah berlangganan internet. Waktu saya juga ya seperti ini memanfaatkan waktu, jadi biayanya nggak banyak. Nah, dan ini juga bisa menjadi alternatif untuk orang-orang yang tidak bisa mengakses misalkan pendidikan pesantren atau di mana, atau mungkin karyawan atau orang-orang yang sibuk tidak sempat untuk datang ke pengajian langsung. Dan saya sendiri bahkan ini menjadikan ini sebagai pengetahuan atau library gitu lah, atau perpustakaan yang bisa diakses, terutama jaga nanti salah anak-anak saya. Maka anak saya itu kemarin sempat cerita bahwa mungkin beliau itu ingin lebih serius di pendidikan umumnya. Nah, terus tapi memberikan semacam janji begitulah bahwa beliau tidak akan, ya tetap akan ada batasan-batasan tertentu. Akhirnya saya cerita bahwa dulu itu ketika saya masih kecil itu orang tua saya itu, ibu bapak saya itu punya kebijakan bahwa anak-anaknya itu harus sekolah di sanawiyah karena alasannya itu sekolah agama. Dengan pengaruh dari
uak saya kan beliau itu ya ada di bidang agama ya. Tapi ibu saya itu menjadikan saya ini sebenarnya kelinci percobaan gitu, kunci atau kelinci percobaan. Maka ibu saya itu, saya ingin anaknya itu saya ini masuk di sekolah umum SMP. Hasilnya adalah ketika saya sekolah umum itu saya juara umum di SMP. Dan hasilnya ketika saya sekolah umum di SMP itu malah saya belajar privat bahasa Arab seperti nahwu sorof dari kecil itu juga belajar privat, dan saya suka ngaji juga. Dan bahkan saya ingin pesantren sendiri. Saya pesantren sendiri itu bahkan pergi sendiri untuk pesantren itu. Padahal ayah saya itu mengancam saya tidak akan dibiayai kalau saya misalkan sekolah di sekolah SMP gitu. Harus di sanawiyah. Gitu. Kita harus bijak kan, saya bijak ya. Jadi saya ini adalah bagian dari produk ibu saya yang melakukan kelinci percobaan. Katanya ini saya ingin menguji misalkan anaknya itu kan semuanya sanawiyah semua. Nah saya SMP. Akhirnya adalah hasil akhirnya kita harus perhatikan. Akhirnya saya ini dipandang sebagai seorang ustadz yang dari umur 7 tahun sampai sekarang masih belajar, lebih dari 35 tahun belajar. Terus belasan kitab hafal kitab, puluhan kitab selesai. Dan bukan membuka aib sendiri, kakak saya yang sekolah di sekolah sanawiyah dan aliyah kadang-kadang sering ninggalin sholat, kadang-kadang sering ninggalin puasa. Jadi begitu, kita harus fakta, nggak apa-apa, ini bukan buka aib ya, kita memang perlu melihat bahwa ketika seorang itu misalkan orang tua itu punya kebijakan, belum tentu kebijakan selalu benar. Dan ketika misalkan ada perspektif begitu, anak juga belum tentu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada pandangan misalkan anak yang sekolah di umum itu agamanya jelek, nah bisa dibuktikan bahwa saya sendiri sekolah umum gitu. Itu saya sekolah umum dari SMP, SMA, Unpad, UI. Sekaligus saya memang pesantren juga. Nah, memang berat gitu loh. Seperti pesantren, belajar. Jadi inti masalah adalah kita belajar tidak dibatasi untuk hanya di pesantren. Tidak. Anda boleh belajar di mana aja. Ini saya sendiri bahkan ketika saya masih pekerja pun saya belajar juga untuk menyimak kajian-kajian Ustadz. Habis itu datang juga ke kajian Ustadz secara khusus weekend gitu loh. Itu dari pagi sampai malam. Artinya adalah menuntut ilmu agama sendiri sebenarnya tidak dibatasi di pesantren. Bagi orang yang tidak berkesempatan di pesantren, apalagi memang pesantren sekarang itu yang bagus itu rata-rata mahal, tidak semua mampu juga sebenarnya. Maka sebenarnya asal Anda mau, nah ini pesan saya untuk anak saya, berarti ini saya akan share ke anak saya. Asal Anda bersemangat untuk belajar, Anda bisa belajar di mana aja. Termasuk di channel ini. Dan ini channel ini sengaja dibuat salah khususnya untuk anak saya. Umumnya untuk kaum muslimin secara gratis. Itu pesan. Dan secara umum saya sendiri mendapatkan ilmu secara gratis atau murah. Makanya karena saya dapat ilmu secara gratis, saya gratiskan ilmu ini. Silahkan untuk disebarkan, silahkan untuk disimak. Begitu. Ini sisipan ilmu, Pak. Ilmu ini inklusif, kita sebarkan. Bahkan sebenarnya ilmu pengajaran Nabi itu di dalam agama ini yang pokok itu sebenarnya bukan di pesantren tapi di masjid. Jadi masjid itu adalah umum. Jadi ketika di dalam sejarah Nabi disebut Al-Juzah Al-Miyah itu, ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu yang dibangun itu adalah masjid. Tsumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal Madinatil Qurra. Terus membangun masjid di Kuba dan masjid di Madinah. Tapi memang yang pokok mengajar ilmu itu ada guru. Nah gurunya itu Nabi. Nah sekarang kalau kita mau membangun umat, ustadznya yang ada ustadznya dulu. Kalau dia bikin masjid ada ustadznya. Ustadznya aja itu yang disupport gitu loh. Nah kalau misalkan orang kita mau mendukung umat, dukung aja ustadznya. Karena ustadznya itu kalau misalkan dia terlalu sibuk dalam masalah lain, akan terbengkalai umat. Begitu aja. Jadi dia ngajar di masjid aja cukup. Sebenarnya nggak perlu di pesantren, ustadznya yang didukung supaya dia bisa punya kehidupan yang layak gitu loh. Bukan bermewah-mewahan, tapi
ilmu bisa disebarkan di masjid setempat, dan itu juga yang saya tempuh di sini kan, saya ngajar juga di masjid setempat itu ngajar. Begitu konsepnya, itu yang penting begitu. Ini baru mendidik umat. Nah, karena kalau memang eksklusif, misalkan ilmu hanya di pesantren, nah terus yang nggak pesantren bagaimana? Nah, begitu nggak boleh begitu aja. Jadi tetap ilmu yang mau pesantren silahkan pesantren, yang nggak pesantren bukan berarti nggak bisa dapat ilmu, begitu. Jadi kita buka kemungkinan ilmu ini bisa selalu didapatkan walaupun Anda nggak pesantren. Yang penting Anda belajar. Belajar kan nggak perlu di pesantren. Apalagi zaman sekarang di YouTube aja bisa belajar. Yang penting ada orang yang mengajarnya. Kan di YouTube itu ada orangnya. Nah, orangnya ini itu ada orangnya yang punya ilmu, begitu. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang di YouTube sendiri banyak orang yang sebenarnya nggak berkapasitas, nggak berilmu, banyak berbicara, followernya banyak. Nah, itu hati-hati, gitu kan, fitnah gitu, ujian. Oke, baik, ini sisipan ilmu. Yang pertama lah, boleh. Yang kedua itu kita bicara tentang dinamika kehidupan. Saya baru baca kisahnya, apanya, ada cerita itu namanya itu yang pelawak itu namanya Asep Sunandar, kita apa sih Pak? Atau Adek Sunandar. Jadi yang jadi pelawak itu, beliau itu kan pernah jadi caleg ya. Katanya tuh memang caleg itu habis-habisan itu, jadi caleg nggak menang gitu katanya, belum bisa dapat 3 itu, sampai rumah digadaikan semua. Tapi ternyata ada temannya itu selalu mensupport dia, itu Ade Sunandar namanya. Itu katanya yang mensupport itu kadang itu namanya Vicky Prasetyo. Ya begitulah hidup. Hidup itu kadang-kadang tidak selalu berjalan mulus. Misalkan kita mau apa aja nggak selalu berjalan mulus. Dan disitulah kadang teman, ada aja teman tuh juga semua, ada teman yang mensupport gitu, dan ada keluarga yang mensupport. Dan itu juga yang mungkin ya kita akan alami, mungkin semua orang akan alami. Dan saya sendiri, saya berterima kasih kepada keluarga saya dan teman-teman saya dan semua pihak yang mensupport saya sendiri. Ada yang mensupport, termasuk tadi kan, seperti misalkan pemerintah ada yang mensupport, itu saya menyampaikan terima kasih walaupun tidak menyebut satu-satu, terima kasih. Semua memang ini adalah kerja bareng yang kita itu ada kontribusi ya. Apalagi kalau misalkan kalau yang saya sendiri, saya sih memandang bahwa kan itu takdir yang berjalan kepada saya itu sebenarnya adalah rahasia Allah, itu supaya saya menyampaikan ilmu gitu. Pesan di masyarakat sini itu ada ilmu yang tersembunyi yang mungkin tidak ada yang menyampaikan kecuali saya. Makanya Allah jadikan saya itu harus menyampaikan apapun risikonya. Jadi saya sih nggak masalah. Saya sih dalam konteks harusnya bersyukur karena kan Allah memilih saya dengan ilmu. Saya harus menyampaikan ilmu. Kalau nggak disampaikan gimana? Ya gitu. Jadi kita sudah ada insya Allah dalam takdir yang baik, itu pilihan yang. Dan memang ada yang mendukung, ada keluarga saya yang mendukung. Gak semua, ada yang enggak juga. Ada yang menentang, ada yang cuek, ada teman-teman yang mendukung, ada. Pemerintah ada yang mendukung. Misalkan mendukung ini, ya seperti ini kan saya sampaikan tadi kemarin saya diskusi sama tim Pak Dedi, beliau mensupport saya. Termasuk dengan bagaimana misalkan untuk anak saya itu ada support dari mereka, insya Allah. Jadi begitu, kita ini apalagi dalam hal yang sifatnya itu memang fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu kan kalau satu orang tidak menegakkan itu dosa semua. Artinya kalau misalkan ada yang menegakkan, yaitu mensupport salah satu yang menegakkan fardu kifayah, berarti bagian dari kewajiban dia gitu kan, untuk membebaskan kewajibannya. Jadi itu memang sudah sepantasnya. Dan itu lebih bagus. Karena lebih bagus misalkan kita kan di dalam suatu tempat ya. Tadi kan pengajaran ilmu itu yang penting kan ada guru, terus ada masjid, ada tempat mengajar, itu masjid lah. Masjid kan kita bukan masjid kalau ada lah. Nah, mensupport satu orang guru itu lebih baik daripada untuk mendidik masyarakat ya, daripada memesantrenkan pergikan semua seperti masyarakat. Misalkan kan mahal ya, lebih mahal itu. Plus
pengajaran sekarang, pengajian itu kalau kita mengundang orang luar itu lebih mahal. Apalagi misalkan karena ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang kadang ilmunya itu nggak bagus juga, nggak banyak ilmunya. Sekarang nih banyak nih kalau kiai-kiai diundang ngajarin sedikit apa aja itu minta 200 juta. Iya kan? Kayak Gus Miftah itu perhatikan. Kalau dia minta ceramah isinya apa? Dia minta 200 juta sekali manggung. Atau misalkan Ustadz Solmed ini pernah diundang ke sini 25 juta sekali manggung. Isinya ceritanya tuh nggak ada ilmunya juga, dia cerita tentang isinya gini-gini, lahiran gini-gini, nggak ada isinya. Di sini ada mengundang Ustadz dalang yang wayang itu katanya dalang. Itu isinya nggak ada apa-apanya, bayar 200 juta. Jadi kalau menyampaikan orang-orang Ustadz di sini yang menyampaikan ilmu itu lebih mendalam, seperti saya ini di sini mengkaji 24 kitab. Udah belum selesai dan akan bertambah. Ya, lebih mendalam ilmunya begitu. Jadi kalau secara dicek ilmu ya lebih mendalam asal mendengarkan. Apa seperti di YouTube ini kita juga lebih mendalam, ilmu kita berapa puluh kitab yang kita baca. Gitu. Jadi kita bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu selalu bisa mendapatkannya. Tapi kalau kita mau mendidik umat, memang yang Anda harus tahu siapa tuh kalau ada orang yang berilmu. Nah itu orang yang berilmu ini yang harus kalau bisa disupport, didukung. Support itu banyak macamnya. Salah satunya adalah mungkin bentuk dukungan moral atau ya moral bisa, atau mungkin material. Moral itu salah satunya adalah ini Ustadz disediakan tempat untuk mengajar, disupport, kamu diberikan. Karena kalau kamu dihentikan, kamu jangan boleh ngajar. Nah itu berarti nggak didukung. Itu namanya ditentang. Ya kan, ditentang. Dan saya ngalamin juga kan. Kenapa ditentang? Itu biasa sunatullah sih sebenarnya. Sunatullah kan. Jadi kadang ilmu gak disampaikan, kenapa? Ya karena ditentang. Oh kamu gak boleh nyampaikan ini. Kenapa gak boleh nyampaikan ini? Karena ngerasa ada hal-hal yang kurang baik dan diusik gitu loh. Itu kan sebenarnya. Nah sekarang kalau orang itu tidak menyampaikan ilmu, itu pasti gak akan mengusik. Ya kan? Tapi kalau menyampaikan ilmu itu pasti terusik. Itu kurang ikhlas. Dari zaman dulu para nabi sendiri ketika menyampaikan ilmu itu pasti ada yang terusik. Sekarang kita lihat ada yang terus. Dan itu perlu keikhlasan. Nah, orang itu ada yang mendukung dan ada yang kontra, itu selalu pasti. Orang itu sebenarnya selalu merasa benar sendiri, pasti semua orang. Ketika merasa benar sendiri, maka ini sisipan ilmu yang ketiga. Perlu ada hakim. Hakimnya itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan orang merasa benar sendiri tapi tidak bisa menilai benarnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apalagi yang sudah dicatat di buku-buku ulama, ada di tafsirnya. Oke, sekarang kita sisipan ilmu yang ketiga, yang keempat deh. Saya komentari terhadap komentarnya Guru Gembul sama Guru Tigarut ya. Guru Gembul itu mengomentari terhadap ucapan Ba'alawi. Ada salah satu Habib yang berkata begini, kalau Anda ditanya man robbuk, artinya apa man robbuk dalam bahasa Indonesia? Siapa Tuhan? Jawab aja Haddad al-Atas, al-Atas. Bener gak? Ya salahnya itu ucapan Ba'alawi, bener gitu. Ini kalau mengucapkan begitu itu adalah kemurtadan. Bener kan? Benar. Kok gitu? Tapi Guru Tigarut malah mencela Guru Gembul yang katanya kamu ini gak punya kapasitas, kamu orang bodoh, saya orang yang berilmu, bla 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 bla. Sekarang saya komentar ya. Guru Gembul ini bahkan walaupun dianggap bodoh atau apa terserah, itu lebih benar di konteks ini ya. Saya kan mengomentari juga bahwa ketika yang mengatakan man robuk, gak boleh begitu jawabannya. Jawab aja Allah, selesai masalahnya. Kenapa membuat orang menjadi bingung sih, menyesatkan umat? Karena kalau dia berkeyakinan ditanya man robuk terus jawabnya al-Haddad al-Atas, ya dia murtad emang. Kan man robuk artinya apa? Siapa Tuhanmu? Itu kamu menjadikan Tuhanmu Haddad al-Atas. Nah itu salah. Kan gitu. Jadi kita luruskan benar. Jadi ucapan Guru Gembul benar. Itu adalah ucapan yang mungkar. Nah, tapi sekarang kalau dia kritikan dari Guru Tigarut, boleh sekarang kritikan. Ba'alawi itu adalah salah satu marga. Jadi keturunan dari Alawi banyak jumlahnya. Nah, tidak semua orang begitu. Nah, ini benar. Nah, kita sekarang ini. Jadi ucapan ini benar bahwa
ucapan ini benar bahwa Ba'alawi ini marga. Itu pasti tidak sama pikirannya. Prinsipnya gak sama. Ya benar itu pasti. Jadi tidak akan semua dari turunan Ba'alawi ini berkata kalau ditanya man robuk, jawab Allah. Benar. Nah, jadi kita benar kali ini di konteks ini benar. Jadi kritikan guru gembul tentang misalkan Ba'alawi yang mengatakan man robuk adalah misalkan Haddad al-Attas, itu salah. Tapi itu adalah orang tertentu dari yang mengaku Ba'alawi, mungkin ya person tertentu. Tapi bukan berarti semua keturunan Ba'alawi begitu semua. Pasti gak akan setuju juga. Sekarang gak usah jauh-jauh, apalagi yang marga besar. Sekeluarga saya aja nih, saya sama saudara saya tuh gak sama. Gak sama. Jadi sekarang yang keluarga dekat ini saya masih ada kakak adik, gak sama. Gak sama, apalagi keluarga besar. Jadi memang di konteks ini kita tidak boleh menyamakan satu dengan yang lain karena mungkin beda-beda ya. Kalau bisa menyebutkan aja nih oknum tertentu, orang tertentu berkata ini keliru. Tapi mungkin ada yang tidak setuju dari kelompok tersebut. Misalkan walaupun sama-sama keturunan Alawi itu gak sama. Nah di konteks ini benar. Jadi kita nggak boleh menganggap sama. Itu kalau bisa bahasa lain apa tuh sakompet daun kan dalam bahasa Sunda. Jangan, nggak boleh begitu. Jadi yang satu aja ini salah, yang lainnya mungkin nggak begitu. Kecuali memang menjadi kesepakatan bersama di situ. Seperti saya mengkritik misalkan kalangan Nahdliyin atau Aswaja tentang ilmu kalam, itu memang secara umum itu kesepakatan mereka. Misalkan mereka mengingkari Allah istiwa di atas ars. Allah itu di atas langit, di atas ars. Itu secara umum keyakinan ahlul Aswaja. Tapi begitu ada yang menyelisihi, makanya saya sampaikan tuh yang menyelisihnya benar. Makanya saya sampaikan nih, Kiai Haji Maimun Zubair sama Gus Baha itu menetapkan Allah di atas langit, di atas ars. Dan itu benar. Dan saya membenarkan. Jadi yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan secara umum. Baik, begitu. Kenapa harus begitu? Supaya kita itu adil melihat orang. Jangan ketika orang kita nggak suka sama orang, hajar semua walaupun benar kita salahkan. Ketika kita cinta sama satu orang atau satu kelompok, benarkan saja walaupun salah. Ya nggak boleh begitu juga. Kita perlu keadilan. Sekarang kita kembali ke keadilan. Ini sisipan ilmu yang keberapa? Yang kelima lah. Keadilan ini adalah syarat untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, terutama saksi nikah salah satunya. Kita ini perlu menjaga diri di atas keadilan. Karena kalau orang itu tidak adil terus jadi saksi, bagaimana misalkan dia nikah, sah gak nikahnya? Khawatir tidak sah nikahnya. Nah kita perlu menjaga orang-orang di atas keadilan. Dan keadilan itu ada kriteria-kriterianya. Ulama itu kalau memandang adil itu banyak kriterianya. Di antara kriterianya, kalau orang itu misalkan mau menjadi wali nikah, bukan wali nikah, saksi nikah, itu untuk misalkan bisa dianggap adil, itu pasti ada ketentuan. Tapi ketentuannya jelas. Kalau dia harus muslim, ya jelas. Laki-laki jelas muslim. Tapi salah satu ketentuan tentang adil itu adalah dia itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa besar itu dijauhi. Jadi kalau misalkan nih, kalau dosa besar dijauhi, artinya misalkan nih kalau ada contoh dosa besar kan banyak tuh. Saya menghafal dari Al-Hajawi ada 72 dosa, jadi saya hafal tuh dosa. Salah satunya kalau memakan harta orang lain itu dosa besar. Artinya kalau misalkan kita dikasih amanah harta untuk dibagikan terus dimakan, itu berarti makan harta orang. Berarti dosa besar. Nah, kalau ada kiai yang begitu, yang kadang dia jadi saksi, ini saya khawatir untuk persaksiannya tidak sah. Kenapa begitu? Karena ada, saya mendengar ada satu kiai dikritik oleh masyarakat karena dianggap tidak amanah dalam harta. Ketika misalkan dikasih bantuan sesuatu untuk dibagikan kepada masyarakat, ternyata dimakan sendiri. Nah berarti kan kalau begitu ada, ini kita sudut pandang agamanya, ada sudut kurang amanah dan itu artinya dosa besar.
Ketika orang jatuh dalam dosa besar berarti tidak adil. Kalau dia tidak adil, dia menjadi saksi, gimana? Sah tidak menjadi saksinya ketika dia nggak punya syarat untuk jadi saksi. Nah, gitu kan, syarat saksi harus jadi adil. Nah, ini masalah. Ini harus hati-hati untuk kita sebagai terutama yang persiap biasa jadi saksi. Pertama, kalau Anda menikahkan anak harus pilih saksi yang adil. Yang kedua, kalau kita terbiasa jadi saksi, hati-hati jangan sampai jatuh dari keadilan itu. Kita harus adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salah satu kriteria adil itu tidak jatuh di dalam dosa besar. Dan bentuk keadilan itu tidak terus-menerus di dalam dosa kecil. Jadi kalaupun itu dosa kecil, kalau terus-menerus berarti tidak adil. Ya kan, ini adalah dosa kecil. Kalau musirun alal isyan itu walaupun dosa kecil, itu kalau terus-terusan jadi dosa besar. Maka itu bentuk tidak adil, maka harus hati-hati. Saya itu memandang lagi bagaimana halnya dengan bid'ah atau orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Mengajak kepada kebid'ahan itu dosa besar, bahkan secara umum lebih besar dari dosa maksiat atau dosa-dosa besar yang lain. Maka kata Al-Hajawi, da'watu man da'a ila bid'atin awid dolalati mahudi. Jadi dosa besar itu adalah da'watu man da'a ila bid'atin awid dolalati mahudi. Orang yang mengajak kepada bid'ah atau kesesatan, maka itu dosa besar. Dia berbuat bid'ah, terus dia mengajak orang lain berbuat bid'ah, itu dosa besar. Nah, sekarang bagaimana kalau orang senang mengajak kebid'ahan, terus jadi saksi? Nah, itu berarti keadilannya kurang. Khawatir apalagi bid'ahnya di bab akidah, yaitu ternyata berakidah dengan akidah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu sangat khawatir. Itu bagaimana? Lebih besar lagi, pertama kalau orang berbuat maksiat atau berbuat dosa besar juga menghilangkan keadilan. Berbuat dosa kecil kalau terus-terusan itu menghilangkan keadilan. Berbuat bid'ah itu apalagi, karena bid'ah itu statusnya lebih besar dari dosa besar. Nah, apalagi kalau bid'ahnya dalam akidah. Nah, itu saya khawatir tuh. Itu berat. Nah, kita untuk evaluasi aja supaya kita itu mawas diri di atas hal-hal yang penting, supaya terutama terkait sama masalah tadi masalah persaksian. Karena persaksian kan berat. Sekarang bagaimana kalau saksinya ternyata tidak sah menikah, terus gimana pernikahannya? Kalau enggak sih gimana? Jangan berzina terus itu. Nah, itu kan lebih berat, jadi bingung. Nah, ini perlu berhati-hati, kita itu perlu berhati-hati, saling menjaga gitu, saling menjaga. Supaya ya terutama karena saksi itu, persaksian itu adalah makom yang mahmuda, makom yang terpuji. Jadi itu harus dijaga kesaksian itu. Harus orang-orang yang adil. Keadilan itu berat. Berat artinya keadilan itu. Kita misalkan ya, kita kan perlu masalah harta, masalah apa, masalah. Tapi kadang-kadang ada, kita menguruskan perspektif. Dianggap adil itu kalau selalu pakai kopiah misalkan. Kita ngeliat, oh kalau karena ada alam pikiran kalau katanya min alamatil fiski itu katanya kashfu roksi, katanya kalau dia tidak pakai kopiah itu cirinya orang fasik. Nah, tapi itu pembahasan kemarin bahas masalah kopiah itu dia tidak wajib. Dari mana perintahnya? Jadi kalau begitu, kalau orang nggak pakai kopiah jangan bilang nggak adil. Gitu. Plus lagi, oh karena saking misalkan pakai adil itu adalah pakai sorban, pakai gini, pakai ini. Oh, pakai sorban itu kemarin disampah sebelah sini dan tidak sunnah. Ini kebiasaan saja. Ini nggak sunnah. Saya nunjukin bahwa saya pakai sorban, tapi ini nggak sunnah. Itu menurut kaidah kemarin kita bahas kan. Itu menurutnya urf, kebiasaan saja. Nah, jadi kalau orang nggak pakai sorban, itu bukan berarti nggak adil. Kita dudukan. Atau sekarang orang-orang saking fanatiknya, oh kalau biar dianggap menjaga keadilan itu harus pakai sarung kemana-mana. Lah, ya pakai sarung itu kebiasaan, makanya pergi kemana-mana harus pakai sarung. Kalau dia nggak pakai sarung bukan berarti nggak ada. Jadi kita bedakan antara sesuatu yang prinsipil sama nggak prinsipil. Yang prinsipil itu tadi masalah akidah, masalah kebid'ahan, masalah misalkan maksiat, dosa besar dan dosa kecil. Dosa, jadi masalah akidah kita luruskan.
masalah kibid'ahan dijauhi supaya mengikuti sunnah, masalah dosa besar dijauhi, dosa kecil jangan terus-terusan. Orang kalau masuk jatuh ke dalam dosa kecil itu manusia, tapi jangan terus-terusan. Oke, itu masalah keadilan. Sekarang saya sisipan ilmu, nggak tahu keberapa saya sisipan ilmu, kita ngebahas usul fikih, tapi saya akan sekarang tambahkan dari ilmu usul fikih dari kitab lain, yaitu Al-Waraqat. Jadi guru kami itu membahas lagi dari Al-Waraqat, kan saya sekaligus muqaronah dari Al-Waraqat sama usul min ilmi usul. Saya baca dulu dari Al-Waraqat ya. Ketika beliau itu membahas tentang al-kalam, kalam itu kan katanya, saya baca ya, faslun amma aqsamul kalami fa aqallu ma yataraqabu minhul kalamu ismani au ismun wa fi'lun. Jadi secara umum bahasa singkatnya, kalam itu kalau dalam bahasa Arab itu kan yang disebut al-kalam itu adalah lafdun mufidun. Lafad yang memberikan ifadah. Itu biasanya itu minimal itu tersusun dari isim dengan isim. Itu berarti jumlah ismiyah. Misalkan Zaidun qaimun. Jadi kalam itu suatu ucapan yang dipahami. Nah, itu memberikan ifadah. Misalkan Zaidun qaimun, Zaid itu sedang berdiri. Berarti itu dah kalam. Namanya jumlah ismiyah. Nanti ada bahas kita bahas. Sekaligus kita tambahan dari ilmu nahwu kita terapkan. Jadi ilmu nahwu bermanfaat di dalam usul fikih. Kita memahami ini jangan paham. Atau au ismun au fi'lun atau fi'lun atau terdiri dari fi'il dan isim. Isim dan fi'il disebutnya isim fi'il, tapi biasanya kan fi'il dulu. Nah, misalkan ja'a Zaidun, datang Zaid itu telah datang. Atau ya gitu. Atau misalkan fi'il fa'il maf'ul boleh. Ini kan fi'il fa'il bentuk apa-apa, kalau yang lazim kan boleh. Itu baru disebut kalam. Tapi kalau misalkan Zaidun itu bukan kalam. Atau misalkan datang itu bukan kalam, karena itu bukan pembicaraan, dipahami gitu. Kalam sendiri di sini kalau kata di Al-Waraqat Abul Ma'ali mengatakan wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istihbarin. Kalam juga terbagi ke dalam amr perintah, nahyu larangan, khabar, wa istihbarin atau meminta kabar, meminta kabar atau bertanya. Di dalam pembahasan guru kami mengatakan bahwa ulama itu membagi secara dalam istilah ilmu ilmu bahasa itu membagi kalam itu dalam pembagian kalam. Kalam itu dibagi dengan insya dan khobar. Insya itu artinya sesuatu yang tidak ada kemungkinan dibenarkan atau didustakan. Sementara kalau khobar itu ada kemungkinan dianggap benar atau salah. Insya itu bisa masuknya adalah seperti amr perintah atau larangan atau misalkan sumpah. Misalkan bersumpah misalkan. Nah, itu termasuk insya. Baik, sekarang pembahasan kalam yang lain katanya wa min wajhin akharin. Sini biasanya akharo ya. Sini ada lapatnya kalau di sini kan. Tapi saya nggak paham kenapa dibaca akharo di sini. Saya dari matan ini mutunu talibil ilmi mustawarobi. Kenapa dibaca akhoro nggak dibaca akhorin? Saya baca akhorin aja lah. Kita jadiin sifat. Kenapa dibaca akhoro? Bukan ukhor. Kalau ukhor boleh karena ada dan sifat ini sifat. Wa min wajin akhorin, dan dari sudut pandang yang lain kalam itu yanqasimu ila hakikatin wa majazin, terbagi ke dalam hakikat dan majaz. Sekarang kemarin sudah dibahas karena asal dalam kalam di dalam pembahasan kemarin ini tambahan adalah kalam itu artinya asalnya hakikat. Nah, sekarang di sini membagi bahwa kalam ini adalah ada majaz, ada hakikat. Nah, kemarin di pembahasan lain bahwa al-kalam itu asalnya adalah hakikat, tidak dibawa kepada majaz kecuali ada qarinah atau ada dalil atau sulit dipahami membawa kepada hakikat. Sekarang dibahas pembahasan lain. Fal hakikatu, yang disebut hakikat adalah ma baqiya ala maudi, sesuatu yang tetap di atas wadhu'nya, atau misalkan dalam yang dimaksud apa peruntukannya begitu. Wakila mastumila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati, apa yang diucapkan atau digunakan di dalam apa yang diistilahkan padanya itu dari pembicaraan. Anggaplah ini buku. Jadi hakikat ini buku ya buku nih. Buku itu adalah sesuatu menjadi tempat menulis
atau tertulisnya sesuatu. Itu buku misalnya. Kata majaj wal majaju ma tujuwija bihi an maudu'ihi, apa yang melewati dengannya dari peletakannya. Seperti kemarin kan dikatakan kalau disebut majaj itu, misalkan raaitu asadan yakhutubu fil masjid, saya melihat macan sedang berkhutbah di masjid, maka macan di sana adalah majaz. Kita baca dulu. Nah, sekarang kata Abu Ma'li, wal haqiqatu imma an takuna lugawiyatan aw syar'iyatan aw urfiyatan. Hakikat itu terbagi tiga, bisa bentuk lugawi, syar'iyah atau urfiyah. Nah, kita bahas kemarin kan bahwa hakikat itu terbagi tiga, yaitu hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, dan hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah itu ada dua. Ada khosoh, ada amah. Oke, berarti itu pembagian. Sekarang bahas majaz. Kata Abu Ma'li, wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majaz itu bisa ada 4 bentuk disebut sama beliau. Itu adalah bi ziyadah karena ada tambahan. Contohnya adalah mislu qoulihi ta'ala fal majazu bi ziyadatin mislu qoulihi ta'ala. Contohnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Kata menurut Abu Ma'li adalah majaz, tambahan. Jadi berarti kalau laisa kamitslihi syai'un, kalau dihilangkan kapnya berarti bacanya laisa mislahu syai'un begitu. Tambah dengan kap itu adalah ziyadah. Tapi ini gak sepakat. Orang ada yang mengatakan bahwa ini bukan ziyadah, ini hakiki gitu. Baik, yang kita bahas dulu. Jadi ada ulama ini tidak bersependapat bahwa apakah di dalam Al-Qur'an bahkan dalam bahasa Arab itu ada majaz atau tidak. Menurut yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan ulama sebelumnya, bahwa dalam bahasa Arab bahkan tidak ada majaz, yang ada itu adalah hakiki, dan itu adalah yang berarti uslub bahasa. Berarti laisa kamitslihi syai'un itu kapnya itu adalah hakiki, dan itu adalah uslub bahasa, berarti kembalinya kepada hakikat lugawi, berarti itu hakikat secara bahasa. Wal majazu bin nuqsani, ada juga majaz secara nuqsan atau nuqsanin, majaz secara pengurangan. Katanya contohnya itu misal qouli ta'ala was'alil qaryah, tanyakan pada kampung, katanya itu dibuang, harusnya ada ahlun. Oke, balik. Walaupun tadi ada yang enggak pas, itu adalah uslub bahasa, itu hakikat. Jadi ketika tanyakan kepada penduduk, kepada kampung, artinya ya kepada penduduknya, karena itulah gaya bahasa. Baik, ada juga naklin atau di nakal. Wal majaz contohnya ada kal goiti fi ma yakhruju minal insani. Seperti kotoran yang keluar habis BAB itu namanya goit. Nah, itu kan asalnya goit itu dalam bahasa Arab asalnya itu adalah tempat tenang. Maksudnya toilet gitulah. Tempat. Nah, akhirnya jadinya berubah menjadi kotoran gitu. Nah, ini adalah katanya naklun. Nah, yang bagi gaya sependapat itu bukan naklun, itu adalah hakiki, karena itu adalah dari uslub bahasa, berarti masuk kepada hakikat lugawiyah. Wal majaz bisti'arah, ada yang isti'arah, contohnya lah sidaron yuridu ayyan qadda. Katakan ada dalam surah Al-Kahf itu. Khadir itu summan talaqo kan Nabi Khidir sama Nabi Musa itu dia pergi suatu kampung dan mereka itu meminta untuk dijamu, mereka kata, tapi mereka menolaknya. Fawajada fiha jidaron yuridu ayyan qadha faqama. Tiba-tiba kata kedua-duanya itu Nabi Khidir itu sama Nabi Musa itu menemukan satu rumah yang yuridu ayyan qadha. Itu rumah itu bermaksud atau berkeinginan roboh katanya. Nah, ini kan rumah kan manusia itu kan benda mati, kok ingin roboh, ya berarti itu majaz. Katanya itu berarti
isti'arah, itu seakan-akan rumah itu seperti manusia ingin roboh. Nah, itu bagi orang yang gak sependapat bahwa ada majaz, ya itu namanya hakikat. Itu adalah usul bahasa bahwa rumah bisa ingin roboh juga, karena Nabi sendiri pernah bersabda, ada batu berbicara kepada Nabi atau bertasbih begitu. Jadi itu kalau baik. Sekarang artinya saya tampilkan bahwa ulama ini tidak selalu bersependapat di dalam satu masalah. Ada yang menganggap ada majaz, ada yang anggap tidak ada majaz di dalam bahasa Arab. Bahkan di dalam Quran, apalagi dalam Quran, ada yang anggap majaz, ada yang anggap tidak ada majaz. Itu semuanya hakiki. Kalau bagi saya sih konsepnya nggak penting. Yang penting adalah kita memahami Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mengucapkannya, yaitu Allah. Kalau kita memahami sesuai sunnah Rasulullah sesuai dengan yang diucapkannya, dan pemahaman itu sudah ditulis, disepakati oleh para ulama. Jadi kita tuh gak penting berdebat masakan ada majaz atau tidak. Yang penting pemahamannya itu sudah ada kesepakatan dari para sahabat. Para sahabat itu bagaimana memahami? Udah begitu aja selesai masalahnya. Nah, memang nih kalau diperhatikan di zaman dahulu, zaman para sahabat tidak dikenal istilah majaz itu. Ini majaz, ini nggak ada itu pembahasan, cek sama para sahabat, nggak ada. Jadi kalau dianggap tidak ada majaz boleh. Dianggapnya ini usul bahasa boleh. Itu adalah gaya baca mereka, itu biasa, itu gaya baca. Dianggap ada majaz boleh. Jadi walaupun ulama zaman dahulu tidak menyebutnya majaz, ulama terakhir ini menganggapnya sebagai majaz untuk memudahkan, boleh. Tapi yang penting hakikatnya adalah ya itulah pembicaraan orang Arab, bahkan orang Indonesia juga begitu. Artinya yang penting kita pahami. Jadi kalau kita mengatakan saya gak lihat batang hidungnya orang itu, apakah artinya cuma batang hidung doang itu jalan? Enggak, itu pembahasan. Boleh aja mau disebut majaz boleh, mau disebut tidak ada bukan majaz boleh. Yang penting paham yang dimaksud itu adalah orang itu gitu. Saya gak lihat batang hidung orang itu. Bukan batang hidungnya jalan sendiri gitu batang hidung. Bukan, itu dengan orangnya. Begitu. Baik. Kita akan lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang masuk ke Faslun. Jadi gitu ya. Saya mah santai, gak perlu memperdebatkan yang gak penting. Gitu. Mau disebut majaz tidak ada majaz gak penting. Yang penting kita memahami Al-Quran ini sebagaimana yang sudah dipahami oleh guru-guru kita dari Nabi. Ya berarti nyambungnya dari para sahabat dulu. Para sahabat begitu memahaminya. Jangan sampai gara-gara mengenalkan konsep majaz yang baru, tujuannya untuk menolak Al-Quran. Ini yang masalahnya. Ini yang dijalankan oleh Ahlul Kalam. Diperkenalkanlah konsep majaz, tujuannya untuk menolak sifat Allah. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutotan, itu Allah tidak punya tangan, karena itu artinya majaz. Padahal para sahabat sendiri tidak kenal majaz. Maka mereka mengenal bahwa bal yadahu mabsutotan, mereka mengenal bahwa artinya Allah memiliki dua tangan. Itu juga para ulama, dikatakan oleh Imam Syafi'i semua mengatakan begitu. Jadi jangan sampai ketika kita mengenalkan konsep majaz di ulama terakhir yang disusupi oleh ilmu kalam, tujuannya untuk menolak Al-Quran. Gak boleh begitu. Maka kita kembalikan pemahaman ini sebagaimana Nabi dulu jelaskan Al-Quran ini kepada para sahabat. Itu aja yang benar, yang penting. Gak penting kamu mengatakan ada majaz atau tidak ada majaz. Dan hanya itu istilah, yang penting pemahamannya itu lurus. Jadi kalau kita mau bawa kemana majaz, boleh kalau ada dalil. Tapi dalam masalah ini nggak ada dalil, berarti kita bawa kepada hakikat, yaitu hakikat lugawi. Begitu. Jadi kalau kita mau menganggap misalkan ada majaz, boleh. Misalkan was'alil qaryah itu ada majaz, boleh. Karena memang dimaklumin, yang dimaklumin itu tidak mungkin kita itu bertanya kepada bangunan, tapi kita bertanya kepada penduduknya. Boleh. Jadi benar pemahaman. Mau dianggap majaz boleh, mau dianggap usul bahasa boleh, mau disebut ada urfi boleh.
mau disebut hakikat lugawi boleh, begitu, gak masalah. Itu pemahaman, yang penting pemahaman lurus. Kalau kita mengatakan misalkan saya tidak melihat batang hidung orang, yang penting dimaksud adalah orang tersebut, boleh. Mau disebut majaz boleh, disebut usrub bahasa boleh, mau disebut urf boleh, gak masalah. Yang penting pemahamannya lurus. Simple agama ini sebenarnya, apalagi agama ini apa dalam masalah akidah besar. Jadi kalau misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, udah para sahabat dari zaman dulu, Allah itu di atas langit, di atas arsy, begitu. Tapi kalau gara-gara Anda kenalkan majaz akhirnya bersimpulan Allah tidak ada di atas langit, tidak di atas arsy, Anda salah paham. Gitu. Saya sekarang tambahin. Jadi gitu, kita itu gak boleh dengan konsep baru dikenalkan tujuannya untuk menolak keyakinan yang sudah terpatri atau sudah disepakati. Gitu. Makanya ya wajar ada ulama itu menganggap seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah menganggap majaz itu adalah tauhid. Nggak ada di zaman dulu karena tujuannya mereka tahu ternyata Ahlul Kalam mengenalkan konsep majaz itu untuk menolak Al-Qur'an, menolak sifat Allah. Itu di situ dipalumi kalimatnya. Kenapa disebut tauhid? Karena begitu. Jadi kita itu harus hati-hati, harus mawas diri dan harus pahamlah ke arahnya kemana itu. Kalau orang terlalu bawa ke majaz itu tujuannya menolak Al-Quran. Kita tuh enggak, kita enggak boleh dibawa kemana majaz, tapi ada dalilnya. Kalau ada dalilnya boleh, sepanjang pemahamannya lurus. Makanya kita katakan kemarin ketika mengatakan ketika mengatakan faida qara'tumul Qur'ana fasta'id billah, dianggap majaz boleh. Karena yang penting adalah ternyata kalau kita mau baca ta'mud itu bukan setelah baca Al-Qur'an tapi sebelumnya. Nah, itu boleh. Kembali kepada pemahaman. Baik. Faslun. Sekarang ke pasal baru, sabar. Wa nususul kitabi was sunnati minha amun. Wa huwa al-lafdhu syamilu li ajnasin au anwa'in au afradi katsiratin wa dzalika aktsarun nususi yuqalu anha bi annaha alfadun amatun. Kita bahas nas kitab dan sunnah itu diantaranya ada yang berbentuk am. Wa huwa al-lafdhu syamilu, yang disebut am adalah lafaz yang mencakup li ajnasin terhadap jenis-jenis, au anwa'in atau anwa itu adalah bentuk-bentuk, au afradi katsiratin atau afrad yang banyak. Wa dzalika aktsarun nususi, itu kebanyakan nas begitu. Jadi kebanyakan nas berarti adalah amun al-baqi ala umumihi. Nah, ini dalam begini berarti di dalam usul fikih berkatakan ini kebanyakan. Tapi di dalam Az-Zamzami ketika mengatakan ada di al-iqdul khamisu mayarji'u ilal ma'ani al-muta'alliqati bil ahkami, an-naw'ul awal itu al-amu al-baqi ala umumi. Kata Az-Zamzami yang dia mengambilnya dari An-Nuqayyat karya Jalaluddin Asy-Syuyuti, katanya wa azza ila qaulahu wallahu bikulli syai'in ay alimun dahu. Sedikit sekali nas yang am ada di dalam keumumannya. Contohnya contohnya adalah semisal azza ila qaulahu wallahu khalaq wa azza ila qaulahu wallahu bikulli syai'in ay alimun dahu. Wallahu, Allah itu bikulli syai'in alim. Allah terhadap sesuatu itu maha mengetahui. Contoh itu adalah berarti Allah am. Ini ada nas ini am, ada berada dalam keumumannya. Jadi Allah itu umum mengetahui segala sesuatu. Nah, ini di dalam Az-Zamzami yang diambil dari An-Nuqayyah yang am, yang tetap di atas keumumannya itu sedikit. Hanya saja guru kami itu membantah bahwa kenyataannya banyak yang am di atas keumumannya itu banyak. Dan di sini dikatakan
ini adalah kebanyakan nas. Nah, berarti ini menyelisihi apa yang disampaikan oleh Az-Zamzami. Nah, itu yang disampaikan oleh guru kami juga. Yang sebenarnya banyak, kata siapa sedikit, banyak, justru itu banyak. Makanya disebut kebanyakan. Kita harus lihat tuh pandangan ulama itu ya, beda-beda pandangan itu. Kita harus bisa memandangnya. Kadang ada satu ulama mengatakan dibantah atau dikatakan oleh ulama lain. Bahkan sebaliknya. Contohnya, berada di atas keumumannya itu adalah lebih banyak. Sekarang kalau kita bicarakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia kan umum, jenis manusia. Lafi khusrin, sungguh ada dalam kerugian, itu umum. Yang ada di atas keumuman itu banyak. Apakah lebih banyak yang rugi atau lebih banyak untung? Lebih banyak yang rugi. Berarti manusia dalam keumumannya itu umum. Dalam keumumannya manusia itu rugi. Sudah selesai. Berarti yang lebih tepat, yang sekarang saya kuatkan, yang lebih benarnya adalah yang di atas keumumannya itu memang lebih banyak. Contohnya innal insana lafi khusrin. Kebanyakan manusia itu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, ini kebanyakan manusia. Ada yang dikecualikan, ada, tapi berarti nggak banyak. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini sedikit jumlahnya. Nah, berarti kebanyakan manusia ada dalam kerugian. Berarti ini banyak, kan gitu. Ini kan contoh nas, itu banyak. Dan yang lain juga banyak. Innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia banyak ingkarnya. Banyak, lebih banyak yang ingkar dibanding yang mukmin. Gitu. Baik, hadal faslu i'tanal muallifu fihi bitaqsimil adillati bitaqsimatin mukhtalifatin. Pasal ini adalah i'tanal muallifu fihi bitaqsimil adillati. Jadi pasal ini i'tana itu adalah mengambil faedah, bukan mengambil kalimatnya bagaimana bahasa Indonesianya. I'tanal muallifu fihi bitaqsimil adillati bitaqsimi mukhtafilatin. Jadi yang maksudnya teh pasal ini mu'alif itu menginginkan lah gitu maksudnya, atau menjadikannya pasal ini atau mengkhususkan gitu atau memprioritaskan, kalimatnya saya susah kalimatnya, dengan membagi adillah itu dengan pembagian-pembagian yang berbeda-beda. Jadi maksudnya ini pasal ini mu'alif ini sedang membahas, begitu aja, sedang membahas pembagian adillah dengan pembagian-pembagian yang banyak. Satu, at-taqsimul awal. Pembagian yang pertama adalah taqsimul alfadhi fil kitabi wa sunnati bi'tibar istighraqiha li afradi jinsiha wa adam istighraqiha. Wa tanqasimul alfadhu fil kitabi wa sunnati ila kismaini. Al-fadul ammah. Yang kedua, al-kismul awwalu adalah al-fadul ammah, lapad-lapad yang umum. Kita loncat dulu yang al-Qur'an-Nawasanis. Ya, ini saya harusnya jangan al-nawal asanis, harusnya al-kismusanis, begitu. Pembagian yang kedua nih, kita apa bagi kita adalah al-khos. Jadi ulama alif itu membagi nas itu ke dalam pembagian, ada dua bagiannya, ada nas yang umum, ada yang khusus. Nah, kita bahas di sini wadalika aktsarun nususi, kebanyakan nas itu ada umum. Yuqalu anha bi annaha alfadun amatun. Disebutkan tentang ini maksudnya yang ini yang umum ini adalah disebut dengan bi annaha alfadun umum, disebut dengan lafad-lafad yang umum. Ini kebanyakannya, dan sebenarnya disebut dalam ulumul Quran disebut umum itu ada tiga bentuk, ada al-am, al-baqi ala umumihi. Satu, ada al-am
Al-makhsusu, yang ketiga al-am alladhi urida bihil khususu. Jadi kebanyakannya itu. Ada yang khas. Nah, yang sekarang kita baca yang khas dulu. Wa minha khasun yadulu ala ba'dil ajnasi awil anwa'i awil afrodi. Ini kan diulang gitu. Wa minha khasun yadulu ala ba'dil ajnasi awil anwa'i awil afrodi. Ada juga nas itu yang sifatnya khusus. Yang khusus itu menunjukkan kepada sebagian dari jenis atau anwa atau afrod. Itu khusus. Itu kita baca dulu sekarang yang umum. Al-qismul awwalu al-alfadul amatu wal muradu biha al-alfadul lati tastaghriqu jami'a afrodiha bihasabi wad'i wahidin biduni an takuna mahsuratan biadadin. Yang disebut al-fadul ammah adalah wal muradu biha, yang dimaksud dengan al-fadul ammah adalah al-fadul lafaz-lafaz yang allati yang tastaghriqu mencakup jami'a afrodiha, seluruh afrodnya. Seluruh afrod itu maksudnya kelompoknya itu tercakup semua. Bihasabi wad'in wahidin, dengan bihasa diwati wahidin itu dengan satu kalimat gitu. Satu kalimat itu mencakup semua maksudnya. Biduni antakuna mahsuratan biadadin, dengan tidak ada pembatasan dengan jumlah tertentu. Misalkan pamin amsila, tidak ada, kita contohnya adalah dari permisalan tersebut adalah qaulullahi jalla wa ala, firman Allah taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah umum. Dari mana kata alamunnya? Kita mengambil kata al-alamin. Fa innal lafdhata al-alamin. Sesungguhnya lafaz al-alamin adalah min al-fadil umumi, dari lafaz umum. Karena ada alif lam kan, alif lam istighraq li jinsi. Li'annaha tadullu ala jami'i afrodiha biduni istisna'i. Karena sesungguhnya lafaz al-alamin ini menunjukkan kepada semua afrodnya tanpa ada istisna, tanpa ada pengecualian. Berarti ini seluruh alam, selain makhluk, selain Allah itu artinya alam. Maka Allah itu pemilik seluruh alam, artinya seluruh makhluk. Fahiya kalimatun mustaghriqatun li jami'i afrodi jinsiha. Maka kalimat al-alamin adalah kalimat yang mencakup kepada semua afrod jenisnya. Biasa bilwatil lugawiyil awali biduni an yakuna mahsuran biadadin, dengan memperkirakan al-wad'il lugawi, peletakan secara lugawinya itu kalimat itu adalah yang pertama tanpa adanya pembatasan dengan jumlah. Lakin law kana al-lafdhu mahsuran kama qala fil lafdhi al-mi'ah, tapi kalau ada lafaz yang dibatasi seperti al-mi'ah 100, al-ishrin 20, atau al-alf itu 1000, fahadhihi alfadun mahsuratun, maka kalau disebut itu berarti ini lafaz khusus karena dibatasi cuma 100, 20 atau 1000. Walidzalika ini kayaknya kok loncat ya. 105. Walidzalika, mungkin ini kalimat ada yang jatuh. Walidzalika apa nih? Walidzalika la. Kalimat ada yang jatuh. Jadi maksudnya kita tebak aja. Ini kalimatnya jatuh. Jadi walidzalika, dan karena tersebut la yuqalu lafdhu amah. Jadi tidak disebut lafaz yang umum, begitu aja. La yuqalu laha atau la yuqalu
La walidalika la yuqalu laha alfadun al-amatun gitu aja. Ini tambahannya, kali ini nggak ada, jadi kita tebak kalimat. Jadi kalau ada pembatasan itu bukan disebut lafadz umum. Wal fadul umumul muta'addidatu yumkinu irja'uha ila khamsati anwa'in. Wal fadul umumi muta'addidatun gitu. Jadi muta'addid jadi khabar. Lafadz umum itu bisa dihitung. Yumkinu irja'uha memungkinkan mengembalikannya ila khamsati anwa'in kepada 5 bentuk. Kita baca bentuk rincian awalnya itu. An-naw'ul awal adalah al-mu'arrafu bi al-jinsiyah. Yang bentuk pertama adalah kalau itu dapat takrib atau menjadi ma'rifatkan dengan al-jinsiyah. Satu. Yang kedua, an-naw'ul awal adalah kulun wa jami'un. Wah, jadi ada lafadz kulun atau jami dan yang semisalnya dari lafadz yang menunjukkan kepada jami atau umum. Itu dua. Yang ketiga adalah al-jam'u al-mudhafu ila ma'rifatin. Jadi jamak yang didapatkan kepada ma'rifat. Padahal bukan hanya jamak, mufrad juga masuk kan, karena di dalam ini ada misluhul mufradu idzadafu. Jadi bukan hanya jamak, tapi yang didapatkan kepada ma'rifat itu umum. Mau dia jamak, mau dia mufrad. Di sini sebut jamak. Baik, yang nomor 4 kita sebut dulu al-asmaul mubhamah. Isim mubham seperti man atau ma. Atau allati itu sama kan, itu isim isyarah atau isim mausul. Yang kelima adalah an-nakiratu fi siyaqin nafi wa ma misaluhu. Jadi nakirah fi siyaq nafi gitu. Ada dalam kaidah fikih kan sebut wa nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma aw siyakin nahi. Dalam siyakin nafi atau siyakin nahi itu juga tu'til ifadat umum. Oke, itu 5 kita disebutkan. Jadi di sini disebut 5 adalah kalau dia dapat kena ma'rifat dengan al-jinsiyah atau istiqaq al-jinsi. Yang kedua adalah kalau ada lafaz kul. Yang ketiga adalah kalau misalkan dia ada yang didapatkan terhadap ma'rifat, dia jamak, di sini disebut jamak tapi termasuk mufrad. Yang keempat adalah termasuk isim mubham. Yang kelima nakirah dalam siyaq nafi. Ini adalah pembahasan besok, tapi saya akan ulang dulu pembahasan dari kaidah fikih karena ini sudah ada dalam bahas kaidah fikih, juga bisa dilihat lagi di pembahasan kaidah fikih, yaitu karya Asyidi juga. Katanya kita baca coba. Dalam kaidah fikih itu wa nakiratu fi siyaqin nafi, sebentar. Tu'til umuma aw siyaqin nahi kada kaman wa ma tufidani ma'aqulal umumi ya ukhayya fasma mithluhul mufradu id yudafu fafham hudita rushdama yudafu. Nah, itu. Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Nah, gitu. Al tufidul umuma wa al tufidul kulla fil umumi. Al itu maksudnya al istighraq al jinsiyah itu ada tufidul kulla, memberi ifadah kul, berarti kul termasuk umum juga. Berarti al sama dengan kul disebut dengan jami itu ada tufidul kul tu'til umuma, itu memberikan ifadah umum. Jadi itu termasuk dalam siyaq umum. Wa tufidul kulla fil umumi bil jam'i wal ifradi kal alimi, baik itu adalah dalam jamak atau dalam mufrad itu tetap umum. Seperti misalkan dalam asmaul husna itu al dalam al asmaul husna itu ifadah umum.
Wa tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa nakiratu fi siyakin nafi tutil umuma aw siyakin nahi. Nakiro dalam siyakin nafi atau nahi juga tufidul umum seperti la ilaha, ilaha itulah nakiro tuh. Dalam dalam nahi kan, dalam nafi kan berarti ilaha itu kan ciri nakiro itu adalah ada kata di dalam Imriti kan, wa in turid ta'rifal ismin nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al mu'athirah. Jadi ciri kalau nakirah itu, kalau kamu ingin tahu itu isim nakirah, coba bisa dimasukin al gak? Bisa, ternyata ilah itu bisa disebut al, jadi al ilahu. Nah berarti nakirah. Berarti wa nakiratu fi siyakin nafi, nakirah dalam siyak nafi inilah ilaha, ini tu'til umum. Atau dalam siyakin nahi. Wala ta'budu min ilahin, wala ta'budu min ilahin. Ilahin ini adalah nakirah dalam siyak nahi, larangan. Jangan kamu beribadah dari sesembahan apapun ghairu selain Allah. Itu berarti umum. Apapun, mau menyembah Habib, menyembah Nabi, menyembah malaikat, patung nggak boleh. Nyerorok idul nggak boleh. Terus wa tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyakin nafi tu'til umuma aw siyakin nahi kadaka man wa ma tufidani ma'a. Man sama ma itu tufidanil ma'a, itu man dan ma itu adalah, ini disebut adalah isim mubhamah. Maksudnya itu man dan ma itu adalah diatakan isim istifham. Istifham ini istifhamiyah, atau bisa jadi mausul gitu. Maka man dan ma itu katanya itu baik itu sebagai istifhamiyah atau sebagai mausulah, sebagai mausul tetap itu umum. Jadi kada kaman wa ma tufidani ma'a itu adalah umum. Seperti dengan alladhi. Bimana alladhi? Ya, alladhi juga umum. Bimana alladhi maksudnya au kanat mausulah bimana alladhi. Jadi yang dianggap umumnya di sini adalah bukan isim mausul, bukan alladhi alati, bukan, tapi man dan ma-nya. Walaupun man dan ma itu bermakna mausul. Karena kalau dia itu misalkan isimnya itu ada isim mausul seperti alladhi alati, maka itu adalah ma'rifat masuknya. Jadi yang mubhamat yang dimaksud adalah man dan ma. Jadi mithluhul mufrad kada kaman wa ma tufidani ma kullal umumi ya ukhayya fasma wa mithluhul mufradu id yudafu fafham hudita rusda ma yudafu. Begitu juga mufrad kalau diidopatkan kepada ma'rifat. Seperti bismillah, ismun itu adalah mufrad. Ketika diidopatkan kepada ma'rifat Allah, maka itu umum, mencakup seluruh nama Allah. Tapi begitu juga dengan jamak. Jadi kalau jamak didapatkan kepada ma'rifat sama juga, makanya kan disebut sini malah disebut adalah jamak didapatkan kepada ma'rifat. Nah, mufrad juga sama, intinya adalah kalau didapatkan kepada ma'rifat maka tufidul umum. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.